berada, di situ Engkau ada. Di mana kami memuji-Mu, di situ Engkau mendengar kami. Doa kami pun Engkau dengar di tempat kami masing-masing. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Hamba butuh pengurapan Roh Kudus, baik hamba baik yang mendengar, supaya firman ini menjadi jelas dan mudah untuk ditangkap dan dimengerti dan berfaedah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom ya. Senang ya bisa bertemu. Kali ini saya selalu absen. Selalu mangkir ya. Bu Agus yang tahu ya, Bu Lisbeth mungkin tahu juga kenapa ya. Saya juga tidak bisa duduk lama. Karena juga tulang rusuknya itu kalau duduk lama juga sakit ya, pinggang juga sakit. Jadi tidak tahu, mungkin saya baru tahu usia senja ini seperti ini ya. Nah, ini PDMOS Transindo lewat Zoom Jumat 24 September. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang teguhkan hati. Nah, pada masa pandemi seperti ini banyak orang hatinya menjadi ciut dan kecut dalam menghadapi berbagai tekanan dari masalah dan tantangan kehidupan. Saya baru dengar kesaksian Bu Agus, ternyata macam-macam yang dihadapi ya. Muntah, buang air seperti itu. Jadi saya juga pernah setiap sore itu melilit-lilit perut saya seperti diiris-iris. Ya, dan berdiri hampir tidak sanggup, hampir tidak mampu. Kadang-kadang mau balik ke tempat tidur hampir tidak mampu. Ya, dan satu pagi si Elida itu datang, Bu, saya ini kok mimpi, saya sampai tertidurnya nyenyak sekali, terbangun saya kaget, anak-anak sudah berdoa. Ibu itu ada di pelukan saya, ibu sudah meninggal. Ibu meninggalnya bukan karena penyakit, tapi ibu meninggalnya karena lemah. Wah, hari-hari itu memang saya lemah ya. Tapi saya mengatakan, Tuhan, saya kuat, di dalam Engkau saya kuat. Masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Terus Elida bilang, terlambat Bu, semuanya terlambat, semua mesti diberesin. Ya, dia katakan dalam mimpinya itu, dia telepon Pak Indroto, tidak ketemu nomornya, mau menghubungi siapa-siapa tidak ketemu nomor HP-nya ya. Jadi suatu ketika memang kita itu akan diizinkan oleh Tuhan itu menghadapi segala sesuatu sendiri ya. Nah, karenanya banyak orang yang putus asa sebab yang dilihatnya itu kesukaran dan kesukaran, serta mata rohaninya tidak melihat jalan keluar. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Sebab itu kuatkan hatimu. Jangan kecewa atau putus asa. Jangan mengeluh dan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kita cenderung ya bilang, aduh gimana ya, aduh saya kok sendirian. Ya, anak-anak di lantai 2, lantai 3, ya mereka kalau sudah tidur nyenyak di bel pun tidak akan terbangun. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Dia selalu sertai kita juga dengan malaikat-malaikatnya. Nah, mari kita melihat ayat-ayat Alkitab sebagai sebagai cermin dan tuntunan serta suluh kehidupan kita. Pesan Tuhan kepada Yosua pada waktu dia menggantikan Musa. Itu dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tetapi yang kita baca hanya ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu
dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jadi diulang-ulang ya oleh Tuhan, kuatkan hatimu, ya, teguhkan iman kepercayaanmu. Terus menerus Tuhan itu memberitahu kepada Yosua seperti itu. Karena apa? Yosua dan Kaleb itu pernah menjadi pengintai bersama-sama dengan wakil dari 10 suku yang lain, 12 suku. Yang lain takut, mengatakan raksasanya besar-besar, kalau kita masuk di sana kita pasti akan dimakan oleh raksasa itu. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan tidak, karena Tuhan, kami akan masuk dan kami akan menduduki negeri itu. Jadi dia punya iman. Dia tidak melihat masalah raksasa-raksasa, tetapi dia melihat Tuhan yang lebih besar daripada raksasa. Bapak Ibu, masalah kesulitan tiap hari juga demikian. Ada alasan dan syarat jaminan Tuhan Yesus dalam menguatkan dan meneguhkan hati, yaitu Allah yang akan menyertai. Maka kalau kita mengikut Tuhan harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tindakannya juga tidak boleh sembrono, ya, mesti hati-hati. Sama seperti kalau kita minum obat, mesti mengikuti resep dokter, petunjuk dari dokter. Ya, jadi saya juga hasil lab saya tunjukkan kepada teman-teman, saya tunjukkan kepada Pak Hendroto, kepada yang lain. Dia katakan, wah Bu, naik sekali gulanya, naik sekali kolesterolnya. Lalu orang-orang pada ngomong, Ibu kan makannya hati-hati. Ya hati-hati, terlalu banyak buah itu ternyata manis juga. Ya. Dan kemudian camilan. Jadi kalau malam itu ya maunya nyemil. Ya, jadi dikirimi itu cucu rohani, anak rohani, nyemil. Wah, itu kue kecil-kecil. Ya, tetapi itu penuh dengan kolesterol. Jadi kolesterol naik, puji Tuhan asam uratnya tidak naik. Saya bilang, sampai saya dikonsultasikan dengan dokter gizi, dengan dokter internis, saya bilang saya minum itu jus sirsat untuk asam urat. Dia katakan jangan Bu, itu gulanya tinggi. Ya, padahal saya minumnya atau makannya sirsat itu plain, tidak diberi gula, tidak diberi apa-apa. Lalu syarat untuk diet saya tidak boleh ada garamnya dan tidak boleh ada gulanya apa yang saya makan. Saya bilang, Dok, kalau saya kepingin makan mie di sebelah situ gimana? Tidak apa-apa, sedikit aja. Roti juga boleh, ya, kue juga boleh sepotong kecil saja. Risoles juga boleh sepotong aja gitu. Ya, tetapi kalau sudah dikatakan tidak boleh ada garam, tidak boleh ada gula, ya, gula batu, gula pasir, gula aren, tidak boleh semuanya. Madu tidak boleh. Ya, dia katakan, aduh Ibu makan itu ya, makan pecel ya, tidak boleh itu sambal pecelnya. Jadi sekarang saya itu makan rebusan, rebus tok, tidak pakai apa-apa. Jadi dikombinasi ya, ya, terong rebus, ya, wortel rebus, wortelnya manis ya kalau dimakan. Terus kembang jagung rebus, ya, terus labu siam baby itu rebus, ya, kacang panjang tidak boleh, kacang bawang tidak boleh, kacang hijau tidak boleh, ya, itu asam urat. Jadi semua yang tidak enak itu jatah makanannya, tapi belajar mengucap syukur, ya,
bahwa kita masih bisa makan, mengucap syukur. Nah, jadi suatu minggu sore ada yang bawa risoles kalau tidak salah itu ya. Jadi saya makan satu potong, senengnya luar biasa. Karena dokternya kan bilang satu potong boleh. Ya, terus ada orang kirim pastel, aduh pastel makcik. Tapi saya kan tidak berani makan tepungnya, ya karena tepung itu kan mengandung gula dan itu menyebabkan kolesterol tinggi. Lalu saya ambil isinya asin, ya. Tapi kalau dikunyah dengan bungkusnya luarnya itu pas, jadi serba salah. Tapi tetap mengucap syukur, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia harus merenungkan dan perkatakan firman dengan iman. Tuhan menjanjikan keberuntungan dan keberhasilan. Jadi keberuntungan dan keberhasilan bisa didapat, tapi memang tidak mudah. Ya, karena apa? Kita mesti merenungkan firman lalu memperkatakan apa yang sudah kita renungkan itu dilakukan oleh Bu Agus ya. Dan Bu Agus itu kalau ibadah gini seperti persis gembala lah ya, di absen satu-satu dicari. Dan dinasehati putrinya pun dikatakan, ayo jangan takut, doa pasti sembuh ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan itu yang Yosua lakukan di bawah kepemimpinannya. Mereka merebut dan menaklukkan Kanaan serta menduduki sebagai warisan kediaman mereka. Nah, siapa lagi yang pernah terjepit sampai menangis meraung-raung semuanya? Daud, Raja Daud yang kita kenal sebagai apa? Sebagai pahlawan, ya. Waktu dia masih remaja pun Goliat dikalahkan olehnya. Tetapi suatu ketika dia pernah mengalami kesulitan yang besar. Di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25, tapi hanya akan kita baca ayat yang ke-6 ya. Sama seperti Daud dan para pengikutnya pernah cemas karena situasi yang terjepit tentang keluarga mereka. Itu ditulis dalam ayat Alkitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Kita akan membaca ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bayangkan, rajanya tidak dihormati, mau dilempari dengan batu. Ya, karena apa? Karena pada waktu mereka pergi berperang, yang pria-pria, istri dan anak-anak ditinggal di rumah, dan kemudian ternyata waktu mereka balik sudah dibakar itu kota di mana mereka tinggal, lalu anak dan istri mereka dibawa ya oleh musuh. Maka semua meratap pedih hatinya sampai jengkel sama rajanya. Rajanya mau dilempari dengan Daud. Kondisi Daud itu amat sangat di dalam bahaya. Musuh membakar tempat mereka, membawa anak istri mereka dan mungkin barang-barang yang berharga juga. Hati mereka pedih sampai mereka marah sebab kecewa. Inilah kondisi sulit Daud. Tetapi Daud tidak mau berhenti di dalam ratapan dan tangisan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hatinya kuat dan teguh, baru dia tidak lemah, tapi bangkit, fisik, mental, dan rohnya bangkit. Dia berbalik mengejar musuhnya dan membebaskan anak istri serta apa yang musuh bawa. Musuh pun terkejar dan ditaklukkan. Anak istri dan lain-lainnya mereka rebut kembali. Itu karena pertolongan Tuhan menjadi andalan Daud. Tuhan itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, menolong dengan tidak tanggung-tanggung. Tuhan Allah yang dipercayai Daud, dia juga yang harus kita percayai. Mari kita selalu kuatkan kepercayaan kita kepadanya
saja dalam segala situasi yang menjepit, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Sekarang kita akan melihat suatu kondisi yang komplikasi dari seorang wanita yang mengalami pendarahan sampai berapa itu? 12 tahun, ya. Ya, seorang yang penyakitnya kronis. Itu ada di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Tetapi kita akan baca ayat 22, ya. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kita baca ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, dalam ayat ini ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Itu kalau zaman sekarang mungkin bisa dikategorikan kanker, ya, kanker rahim, ya. Dia sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh, sampai menghabiskan biaya besar. Ia mendengar tentang Yesus, lalu dia mengejar Yesus dan berkata, "Asal ku jamah ujung jubahnya, pastilah aku sembuh." Dia punya tekad, ya, dia punya target, dan dia punya iman, dan dia konsisten. Saya harus jamah ujung jubahnya. Dia berhasil menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, berarti dia merangkak, ya, dia tidak bisa berdiri sambil menjamah ujung jubah Yesus karena kondisi tubuhnya lemah, terseok-seok dia. Lalu dia jamah ujung jubah Tuhan Yesus, dan ajaib Tuhan, Yesus yang merasa ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya berkata, "Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyembuhkanmu." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Mukjizat terjadi karena perpaduan antara hati yang teguh dan iman yang tangguh. Miliki iman sebesar biji sawi yang ternyata punya daya dobrak besar, iman yang bulat dan utuh kepada Tuhan Yesus adalah yang utama dan satu-satunya. Dan kiranya hati kita teguh, kuat, kokoh, yang diekspresikan di dalam suatu tindakan nyata. Nah, dalam iman kita ini harus teguh. Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi bagian yang kita dapat di dalam Kristus pasti akan kita miliki. Itu adalah keselamatan jiwa kita dan lain-lainnya yang ada di dalamnya. Asal kita tetap pada pengakuan iman kita selamanya. Anugerah Tuhan bagi kita bersifat kekal. Kita harus berjuang mencapainya dengan jangan ingkar terhadap iman kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Jaminan iman kita itu pada pribadi Yesus itu sendiri. Kita akan baca dari Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi pengajaran kita hari ini terus-menerus mengenai pegang teguh imanmu, pegang teguh imanmu, jangan lepaskan imanmu, jangan sangkali imanmu, ya. Yesus imam besar agung tidak perlu kita ragukan. Untuk keselamatan kita, dia sudah disalib,
mati dan dikuburkan, dan sudah bangkit kembali dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dihormati dan dimuliakan serta memegang otoritas. Ini kebenaran dan fakta nyata yang terjadi dan tidak terbantahkan. Faktanya seperti itu Yesus. Di sana dia juga adalah pendoa syafaat kita. Jadi dalam kelemahan kita, kalau kita mau berdoa saja sampai tidak mampu, ada Yesus pendoa syafaat kita. Ya, tapi puji Tuhan, pendoa syafaat kita banyak ya. Jadi tiap pagi saya itu posting, kalau saya tertidur nyenyak sekali, karena tengah malam saya baru mulai mengerjakan itu kan. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang tengah malam itu masih ada yang WA minta didoakan, ya papa mertuanya jatuh, lututnya yang dulu dioperasi luka lagi, ya suaminya galau dan lain-lainnya, ya. Dan saya chatting bertanya juga apa ndak ada, tapi papa ndak mau dilayani suster, dokter juga suruh dia latihan jalan. Itu kan pakai itu tongkat letter U, ya. Ada di antara ibu di sini juga yang memberi saya tongkat letter U, ya. Puji Tuhan. Terus ada Bu, tapi jatuh dia. Untung lutut yang satunya enggak kenapa. Ternyata sudah operasi, sekarang ini ada sesuatu yang diimplan di lututnya. Nah, ini yang diimplan beda lagi dengan yang lalu. Dan papanya itu sulit untuk makan. Memang kadang-kadang orang tua seperti itu, apalagi kalau ada sakit jantung, ada gula darah. Sebetulnya gula darah, kolesterol, tensi tinggi itu memang satu paket dengan ginjal, dengan jantung, dengan liver, dengan pankreas. Ya, jadi banyak yang mengkhawatirkan keadaan saya di bidang-bidang itu. Ya, tetapi saya merasa selalu ada keajaiban, ya. Kayaknya kok enggak gitu. Jadi lab yang terakhir itu sampai lama keluarnya karena dikonsultasikan dengan lab yang di pusat. Tapi waktu saya serahkan kepada dokter di mana saya konsultasi, saya tanya, "Dok, ini nanti saya WA serahkan ke dokter gizi dan dokter internis atau dokter yang menyampaikan?" Saya saja Bu, tapi kok enggak ada kontak ya dari dokter-dokter yang di sana. Terus saya tanya, "Bagaimana Dok kondisi saya?" "Enggak apa-apa Bu, Ibu sudah baik kok." "Kalau begitu obat kolesterolnya lanjut enggak Dok?" "Terus obat kolesterolnya lanjut." Ya, jadi macam-macam ya. Obat saya itu ada tetes mata kiri, tetes mata kanan, itu beda karena kondisi matanya tidak sama. Kemudian ada obat untuk tensi darah, ya, ada obat untuk supaya menjaga ginjalnya itu, ya, dan ada obat kolesterol, macam-macam ya. Jadi orang tua ini macam-macam, ada vitaminnya, ya. Nah, tapi mengucap syukur ya, puji Tuhan kok, ya selalu ada yang berkati gitu ya. Nah, saya tidak sebutkan namanya, tapi ada ibu yang selalu tanya, "Bu, butuh apa lagi? Butuh apa lagi?" Aduh, padahal itu mahal ya, mahal gitu. Saya pernah suruh Elida beli, pas ada, kadang-kadang sulit didapat. Ini segini harganya loh Bu. Ya puji Tuhan lah, ya kasih karunia Tuhan masih bisa untuk membeli. Dan kadang-kadang itu saya dapat telepon dari jauh, dari Riau sana, dari Duri, itu dari pedesaan di dekat Kelapa Sawit. Itu pendetanya telepon, "Gimana Tante? Saya masih ingin Tante ke sini. Pokoknya yang lebih tua dari saya datang ke sini berkati. Tante, saya minta nomor rekeningnya." "Kenapa Pak? Kok minta sama Tante nomor rekening?" "Kan Tante saya tunggu-tunggu untuk saya jamu di sini. Jadi saya mau kirim ya uang untuk Ibu. Ya seperti dijamu lah." "Pak, saya ini gula tinggi, kolesterol tinggi, dietnya makannya ndak enak." "Ya udahlah, belilah buah, belilah sayur." Puji Tuhan ya. Sampai saya bilang,
Ya, sampai saya bilang sama Elida, ya, kok itu ya, apa namanya? Saya bilang sama Elida, apa ini? Tuhan itu Maha tahu, ya tadi itu seperti Bu Agus bilang, Tuhan Maha tahu, Tuhan peduli. Sampai dikirim uang dari Riau dan dia katakan, kami tetap tunggu ya, Tante, dia gitu. Tetap tunggu. Saya bilang, iya sekarang pandemi tidak bisa. Saya kemana-mana kan sekarang ini kalau keluar dari pintu rumah ya mesti digandeng sama Eli dan tidak dilepas ya sampai naik ke mobil. Ya sudah. Oh rupanya orang tua itu begini ya. Ada orang tua yang masih gagah, saya pengen gagah seperti dulu. Ternyata masih harus digandeng. Mengucap syukur aja lah ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan itu jaminan untuk iman kita. Itu bisa kita baca di Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Tetapi yang kita baca hanya 2 ayat, yaitu Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, luar biasa. Jadi kita bisa andalkan pribadi Yesus itu untuk kita tetap punya iman yang teguh kepada Dia. Setiap kali kita menghadap kepadanya dalam ibadah, memuji dan menyembah serta berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan, hendaknya dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi tidak asal baca, tapi kita punya iman percaya terhadap firman itu, yakin terhadap kebenaran firman itu. Kita bisa sebab Dia sudah menyucikan hati nurani kita, tubuh kita dari segala dosa dan kejahatan dengan darah kudusnya lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan oleh firman Tuhan dan oleh darahnya yang kudus melalui penyalipannya di kayu salib. Maka iman kita terus berpegang pada pengakuan bahwa kita punya pengharapan kepadanya yang setia. Kesimpulannya, mari beriman hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tidak kepada yang lain apa atau siapapun, ya, kepada barang, kepada pohon, kepada batu, kepada gunung, ya, kepada sendang, itu kolam yang besar itu ya, tetapi hanya kepada dan kepada manusia, tapi hanya pada Yesus Kristus. Saat menghadapi halangan dan rintangan dalam berjuang untuk mencapai tujuan hidup yang Tuhan arahkan bagi kita, mari teguhkan hati dan iman percaya kepada Tuhan supaya kita sampai pada tujuan. Saat kita terjepit dan tertindih sedih, jangan putus asa, tetapi mari kita kuatkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Dalam iman dan pengharapan untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kekal kita, mari kita pegang iman kepada Tuhan, sebab Dia Maha Kuasa, penuh rahmat dan kasih karunia serta setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum berdoa untuk firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat, boleh mengucapkan pengakuan iman rasuli, ya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur jikalau Engkau memberikan pengharapan kepada kami, dan pengharapan yang Kau berikan kepada kami itu tidak pernah mengecewakan, karena Engkau yang berikan pengharapan itu setia. Engkau memegang janji-Mu dan tidak pernah akan mengingkari janji-Mu sendiri. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu ingin supaya iman kami kuat, supaya pengharapan kami teguh, supaya hati kami teguh, agar supaya iman kami tidak goyah di dalam kehidupan yang kadang-kadang seperti pancaroba, yang kadang-kadang sulit untuk menerka arahnya dan sulit untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kalau kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, Engkau gunung batu kami, Engkau penolong kami, yang bisa kami andalkan satu-satunya dan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan kepada